Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan menampilkan hasil presentasi kami atau diskusi kami, yaitu mengenai manusia, sains, teknologi, dan seni. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Sinta Sari Oktavia sebagai pemateri 5, yang kedua yaitu Cynthia Antesa sebagai pemateri 1, yang ketiga yaitu Uswatun Hasanah sebagai pemateri 2, dan yang keempat yaitu Faizatul Usfa sebagai pemateri 4, dan yang terakhir Wiwit Mutia Lestari sebagai pemateri 3. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mendengarkan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Cynthia Antesa. Kepada Cynthia, saya persilakan. Materi pertama, pengertian sains, teknologi, dan seni. Pertama, sains. Sains merupakan bagian dari himpunan informasi yang termasuk dalam pengetahuan alamiah dan berisikan informasi yang memberikan gambaran tentang struktur dari suatu sistem serta penjelasan sistem pola-pola laku sistem tersebut. Sistem yang dimaksud dapat berupa sistem alami maupun sistem yang merupakan rekaan pemikiran manusia mengenai pola laku hubungan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Kedua, teknologi. Teknologi merupakan bagian dari himpunan informasi yang termasuk dalam pengetahuan ilmiah yang berisikan informasi preskriptif mengenai sistem-sistem ciptaan tersebut. Penggunaan teknologi bertujuan untuk memudahkan segala aktivitas yang berkaitan dengan efisien waktu dan tenaga. Ketiga, seni. Seni merupakan keahlian manusia membuat karya yang bermutu atau dilihat dari segi kehalusannya, keindahan, dan lain-lainnya, seperti tari, lukis, ukir, dan lain-lain. Maka konsep pendidikan yang memerlukan ilmu dan seni adalah proses atau upaya sadar manusia dengan sesama secara beradab, di mana pihak satu secara terarah membimbing perkembangan kemampuan dan kepribadian pihak kedua secara manusiawi, yaitu orang per orang. Oleh karena itu, budi berbahasa pun adalah suatu seni. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu hubungan sains, teknologi, dan seni, di mana tadi pada slide sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya pengertian sains, teknologi, dan seni. Nah, sains ini berupa rasio, dapat juga berupa rasio atau sesuatu yang dapat dinalar. Sedangkan teknologi yaitu produk dari sains atau ilmu pengetahuan tersebut. Nah, sedangkan seni yaitu ungkapan akal dan budi manusia dengan segala prosesnya. Nah, di sini dapat dikatakan hubungan sains, teknologi, dan seni yaitu terbentuknya suatu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dapat mendatangkan kemakmuran materi. Nah, adanya perkembangan iptek menimbulkan cabang ilmu pengetahuan baru. Dimulainya suatu era seringkali ditandai dengan mulai digunakannya suatu bahan baru pada suatu peradaban. Misalnya, zaman batu, era perunggu, dan era besi. Teknologi bahan bisa dikatakan merupakan salah satu teknologi yang paling tua dalam peradaban dan merupakan pendahulu dari cabang teknologi lainnya. Nah, dari slide ini dapat dikatakan bahwa apabila ditemukan suatu bahan yang baru, akan terbentuk lagi sesuatu hal yang baru. Nah, yang pada awalnya hanya berupa zaman batu, lalu ditemukan perunggu, lalu beralihlah menjadi era perunggu, dan seterusnya ditemukanlah besi, sehingga masuklah manusia kepada zaman peradaban era besi. Nah, disinilah terbentuk hubungan sains, teknologi, dan seni yang saling melengkapi, dimulai dari sains, lalu dilanjutkan dengan teknologi sebagai produknya, dan seni sebagai suatu hal yang mengungkapkan akal dan budi manusia untuk segala proses dalam kehidupan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi
yaitu manusia sebagai subjek dan objek ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Berkat kemajuan ilmu dan teknologi, manusia dapat menciptakan alat-alat serta perlengkapan yang canggih untuk berbagai kegiatan, sehingga dalam kegiatan kehidupannya tersedia berbagai kemudahan. Hal ini memungkinkan manusia dapat melakukan kegiatan lebih efektif dan efisien. Dengan ilmu dan teknologi tumbuhlah berbagai industri yang hasilnya dapat memanfaatkan dalam berbagai bidang, antara lain dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Dalam bidang pertanian, mampu menciptakan alat pertanian yang maju seperti traktor, alat pemotong dan penanam, alat pengolah hasil pertanian, dan alat penyemprot hama. Selanjutnya yaitu dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Dengan hasilnya, manusia menciptakan alat-alat operasi mutakhir, bermacam-macam obat, penggunaan benda radioaktif untuk pengobatan dan mendiagnosis berbagai penyakit, sehingga berbagai penyakit dapat dengan segera disembuhkan dan dapat menurunkan angka kematian dan mortalitas. Contoh obat yang mengandung unsur radioaktif adalah isoniazid yang mengandung C radioaktif, sangat efektif dan menyembuhkan penyakit TBC. Selanjutnya dalam bidang telekomunikasi, manusia telah membuat televisi, radio, telepon yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan cepat dalam waktu yang singkat. Manusia dapat memperoleh informasi dari daerah yang sangat jauh, sehingga penggunaan waktu sangat efisien. Nah, yang terakhir yaitu dalam bidang pertahanan dan keamanan. Manusia telah mampu menciptakan alat atau persenjataan yang sangat canggih, sehingga dapat mempertahankan keamanan wilayahnya dengan baik. Selanjutnya yaitu pembangunan dan perkembangan IPTEX pada masyarakat. Bagi masyarakat sekarang, IPTEX sudah merupakan suatu religion. Pengembangan IPTEX dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sementara, orang bahkan memuja IPTEX sebagai liberator yang akan membebaskan mereka dari kungkungan kefanaan dunia. IPTEX ini diyakini akan memberi umat manusia kesehatan, kebahagiaan, dan immortalitas. Sumbangan IPTEX terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Namun, manusia tidak bisa pula menipu diri akan kenyataan bahwa IPTEX mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia. Terakhir yaitu dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi. 1. Di bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya antara lain kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. 2. Kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh dengan melalui handphone. 3. Kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah. Sedangkan dampak negatifnya antara lain 1. Pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. 2. Penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu dengan tujuan tertentu. 3. Kerahasiaan alat tes semakin terancam. Melalui internet kita dapat memperoleh informasi tentang tes psikologi dan lain sebagainya. 4. Kecemasan teknologi. Selain itu ada kecemasan skala kecil akibat teknologi komputer. Yang kedua, di bidang ekonomi. Dampak positifnya antara lain 1. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang kedua, terjadinya industrialisasi. Yang ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. 4. Persaingan dalam dunia kerja. 5. Di bidang kedokteran dan kemajuan ekonomi mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. Dampak negatifnya antara lain 1. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. 2. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan. Ketiga, di bidang pendidikan. Dampak positifnya antara lain 1. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak dari hal ini adalah guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. 2. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru.
ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Sedangkan dampak negatifnya antara lain kerahasiaan alat tes makin terancam seperti tes psikologi dan lain sebagainya. Yang kedua, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.